Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Setelah kita kemarin mempelajari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, hari ini kita akan belajar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi, serta menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Lanjut ke materi ya. Seperti halnya negara, pemerintah daerah juga harus menyusun APBD. Jika APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara, maka APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja di lingkup daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah bisa dicegah. Adapun beberapa tujuan lain dari penyusunan APBD adalah yang pertama untuk membantu pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu membantu menciptakan dan juga mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya. Yang keempat yaitu membantu menimbulkan prioritas belanja bagi pemerintah daerah. Dan yang kelima yaitu membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sama seperti halnya dengan APBN, APBD juga mempunyai fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Pada fungsi otorisasi, anggaran daerah akan dijadikan sebagai suatu dasar dalam menerapkan pendapatan dan belanja pada tahun berlangsung. Kegiatan pemerintah daerah tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa dijalankan tanpa anggaran APBD. Nah, pada fungsi perencanaan, anggaran daerah dijadikan sebagai suatu pedoman dalam mengelola dan merencanakan berbagai kegiatan di tahun berlangsung. Nah, yang dimaksud fungsi pengawasan adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk bisa menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan kegiatannya. Nah, yang dimaksud dengan fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus bisa diarahkan untuk bisa membuat lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran dan pemborosan dalam menggunakan sumber daya, dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah. Yang dimaksud fungsi distribusi adalah berbagai kebijakan dalam hal penganggaran daerah wajib diperhatikan dengan mengutamakan rasa keadilan dan kepatutan. Sedangkan pada fungsi stabilisasi yang dimaksud adalah anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara dan menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah setempat. Ternyata ada beberapa tahapan atau langkah untuk menyusun APBD tersebut. Nah, kali ini akan saya jelaskan mekanisme atau tahapan dalam penyusunan dan penetapan APBD.
Langkah yang pertama yaitu diawali dengan pemerintah daerah menyampaikan terlebih dahulu kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Nah, ini digunakan sebagai landasan untuk penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pada pertengahan Juni pada tahun berjalan. Jadi seperti APBN ya guys, APBD tahun yang akan datang disusunnya pada tahun sekarang. Langkah yang kedua selanjutnya yaitu DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah tadi dalam sebuah pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Nah, langkah yang ketiga, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada tahun berikutnya. Selanjutnya, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya. Langkah selanjutnya, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran tadi disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dengan peraturan daerah. Kemudian, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Kemudian, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD ini dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Kemudian DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tadi. Selanjutnya dilakukanlah pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD. Hal ini dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan ya sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang telah disetujui oleh DPRD tadi harus terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, bahkan jenis belanjanya. Nah, pada tahapan ini berarti pemerintah daerah sudah dapat menggunakan APBD yang telah ditetapkan tadi. Tetapi jika rancangan peraturan daerah tentang APBD tadi tidak disetujui oleh DPRD, maka pemerintah daerah tidak usah menyusun dari awal lagi untuk membuat RAPBD yang baru. Maka secara otomatis pemerintah daerah dapat menggunakan APBD tahun lalu untuk diterapkan di tahun sekarang. Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber yang pertama yaitu dari pendapatan asli daerah. Nah, yang termasuk pendapatan asli daerah itu seperti pajak daerah. Seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah retribusi daerah. Seperti parkir, kebersihan, kemudian retribusi berjualan di pasar. Kemudian yang termasuk pendapatan asli daerah yang lainnya yaitu hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, misalnya kalian berkunjung ke sebuah tempat wisata yang dikelola oleh daerah, nah tiket wisatanya itu masuk ke pendapatan asli daerah. Nah, yang keempat yaitu pendapatan daerah lainnya yang sah. Sumber pendapatan yang kedua yaitu diperoleh dari dana perimbangan. Dana perimbangan ini contohnya adalah dana bagi hasil pajak seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
Yang kedua adalah bagi hasil bukan pajak, yaitu seperti bagi hasil sumber daya alam. Kemudian yang ketiga yaitu dana alokasi khusus yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan. Dan yang keempat yaitu dana alokasi umum. Sumber pendapatan yang ketiga yaitu diperoleh dari penerimaan pembiayaan. Contohnya diperoleh dari sisa lebih penghitungan anggaran, atau dari penjualan aset daerah yang dipisahkan, ataupun dari penjualan investasi lainnya. Dan juga penerimaan pembiayaan itu bisa diperoleh dari pinjaman-pinjaman, seperti pinjaman bank atau lembaga pemerintah, pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN atau BUMD, pinjaman luar negeri, maupun pinjaman dalam negeri lainnya. Dan yang keempat, sumber pendapatan daerah yaitu dari lain-lain yang merupakan pendapatan yang sah atau penerimaan yang sah, seperti pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lain-lain. Nah, setelah tadi kita mempelajari sumber-sumber pendapatan daerah, maka selanjutnya kita juga harus tahu, setelah pemerintah daerah itu memperoleh uang, uangnya itu digunain untuk apa sih? Oleh karena itu, kita juga harus memahami jenis-jenis pengeluaran daerah. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerah untuk beberapa hal berikut. Seperti yang pertama yaitu digunakan untuk belanja. Belanja apa aja? Yang pertama yaitu belanja operasi. Belanja operasi adalah pembelanjaan rutin yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Seperti belanja pegawai, nah kalian kan tahu ya, setiap bulan pasti pegawai milik pemerintah atau PNS itu mendapatkan gaji. Nah, ini yang dimaksud dengan belanja pegawai. Ataupun belanja barang dan jasa, seperti ini contohnya adalah belanja ATK atau alat tulis kantor. Kemudian belanja pemeliharaan, contohnya adalah memelihara gedung atau merawat gedung, mengecat ulang ataupun memperbaikinya. Kemudian belanja perjalanan dinas, subsidi serta bantuan sosial. Yang kedua yaitu belanja modal. Belanja modal ini terdiri dari belanja aset tetap dan belanja aset yang lainnya. Jadi contohnya seperti membeli komputer, membeli lemari, kendaraan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu belanja tidak terduga. Hal ini merupakan belanja yang rutin tapi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Nah, contohnya seperti pengeluaran BLT. Pengeluaran BLT ini kan rutin setiap bulan, tapi tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Jadi setiap tahunnya harus diajukan lagi. Jadi ini merupakan pengeluaran yang rutin, tapi tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Pengeluaran yang kedua yaitu bagi hasil pendapatan, seperti bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, dan bagi hasil pendapatan lain-lainnya. Jadi, pajak ataupun retribusi yang diperoleh tadi dibagi hasilkan, sebagian digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan sebagainya. Kemudian, pengeluaran yang ketiga oleh pemerintah yaitu digunakan untuk pembiayaan. Yang pertama seperti pembiayaan pinjaman, melunasi utang dan sebagainya. Kemudian belanja investasi permanen seperti membuat badan usaha milik daerah, ataupun yang ketiga yaitu memberikan pinjaman jangka panjang, mungkin untuk daerah lain dan sebagainya. Dengan adanya APBD ini ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian. Nah, apa saja nih pengaruh APBD terhadap perekonomian? Yang pertama, APBD tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, APBD juga dapat menciptakan kestabilan keuangan daerah karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, APBD juga dapat menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri di daerah. Yang keempat, dengan adanya APBD ini dapat memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya, dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta lainnya. Yang kelima, APBD ini juga
dapat memperluas kesempatan kerja, karena pada APBD tersebut terdapat pembangunan maupun proyek-proyek daerah dan investasi daerah, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.